Cerita seorang manajer pabrik. Manajer pabrik ini masih muda, energik dan memiliki sifat arogan dalam bekerja, suka menekan, berkata kasar hingga mudah memecat anak buah yang bekerja tidak sesuai harapannya. Semua itu dia lakukan hanya semata-mata untuk mencapai target kinerjanya. Suatu hari manajer datang ke pabrik dan menemukan kondisi di mana banyak anak buah yang tidak masuk kerja. Hanya beberapa orang yang masuk kerja dengan wajah terpaksa dan tertekan. Mereka yang masuk kerja hanya karena kebutuhan harian dan kewajiban yang belum selesai. Sang manajer mencoba mencari tahu kenapa banyak anak buah yang tidak masuk melalui seorang pelayan kantor. Pelayan kantor itu pun tidak menjawab dan akhirnya nada keras pun keluar dari mulut sang manajer menanyakan ulang. "Kalau kamu tahu bicaralah." Sang pelayan kantor pun berbicara. "Bapak tolong jangan sakiti mereka." Sang manajer pun tertegun dan tidak bisa bicara. Pelayan itu menambahkan kata-kata bahwa mereka hanya ingin bekerja dengan tentram dan damai. Karena merasa terganggu kinerjanya, maka sang manajer pun melaporkan kejadian ini kepada direktur perusahaan. Direktur sudah mengetahui kondisi perusahaan yang produktif namun dalam situasi tertekan. Ketika sang manajer menghadap pada direktur dan menjelaskan keadaan perusahaan, akhirnya sang direktur berkata, "Anak muda, kamu seorang pekerja yang energik tapi kamu bekerja tidak menggunakan hati dalam memimpin. Kamu perlu memahami beberapa hal. Pertama, jika kamu yang sering berbuat jahat pada anak buahmu, maka suatu hari nanti kamu akan mendapatkan balasannya. Kamu mungkin saat ini merasa senang akan bisa melakukan keburukan pada anak buah yang tidak kamu sukai. Tapi ingat, apa yang kamu tebar adalah apa yang kamu akan dapatkan. Ketika kamu berbuat baik pada orang, kamu pun akan mendapatkan hal yang sama bahkan berkali-kali lipat. Begitu juga dengan keburukan. Jika kamu berbuat tidak baik pada anak buahmu, percayalah kamu pun akan mendapatkan balasannya bahkan lebih sakit. Kedua, sempatkan meminta maaf karena kamu tidak akan pernah tahu yang akan terjadi pada dirimu. Mungkin kamu tidak sadar pernah berbuat kesalahan pada orang lain. Ingatlah dengan baik siapa saja anak buahmu yang pernah sakit hati akibat perbuatanmu. Kepada siapa saja kamu membuat orang lain sampai menangis dan bersedih akibat ulahmu. Selagi sempat dan masih sehat, minta maaflah kepada anak buah yang kamu sakiti. Jangan karena gengsi, kamu enggan melakukannya. Minta maaf tidak membuatmu terlihat lemah. Tidak ada kata terlambat untuk minta maaf selama kita masih hidup di dunia. Ketiga, sikap anak buahmu yang memutuskan untuk tidak membalas perbuatan kamu, menunjukkan mereka adalah orang yang kuat. Anak buahmu adalah orang yang lebih baik dan lebih kuat dari kamu. Mereka tidak akan goyah meski berkali-kali tersakiti. Keputusan anak buahmu yang tidak membalas perbuatan kamu yang jahat kepada mereka, menjadikan anak buahmu tangguh tidak mudah terpancing untuk membalas. Mereka lebih memilih mengalah dengan tidak masuk kerja sementara untuk menenangkan hatinya daripada melakukan demonstrasi di pabrik. Keempat, kamu jangan sombong. Masih banyak orang lain yang lebih baik darimu. Kamu merasa saat ini dirimu lebih baik dari anak buahmu, sehingga kamu merasa berhak melakukan apapun yang kamu suka termasuk menyakiti hati mereka. Kamu harus tahu bahwa roda kehidupan selalu berputar. Tidak selamanya kamu akan ada di posisi teratas. Suatu saat kamu akan merasakan posisimu sangat jatuh hingga tidak bisa melakukan apapun. Sikapmu yang sombong membuatmu tidak memiliki teman yang bersedia menolongmu saat kamu ada di posisi terbawah. Kelima, kamu tentunya tidak ingin anak buahmu yang tersakiti berdoa kepada Tuhan tentang sesuatu yang jelek untukmu. Kamu tentu sering mendengar kata-kata yang berbunyi seperti ini, "Orang yang tersakiti doanya akan cepat dikabulkan." Kamu tentunya tidak mau kan orang yang kamu sakiti itu mengadu pada Tuhan dan keluar doa-doa yang buruk ditujukan untukmu. Jika benar dia mengutukmu melalui doa, maka persiapkan dirimu untuk mendapatkan balasannya. Keenam, ingatlah kita semua dalam bekerja adalah saudara. Ingatlah bahwa kita semua dalam perusahaan merupakan saudara. Sesama saudara hendaknya saling menjaga hubungan agar tetap harmonis. Saling menyakiti antar saudara tidak akan menguntungkan siapapun, karena akan berdampak pada operasional perusahaan seperti sekarang ini, yang akhirnya merugikan semua orang. Menjaga persaudaraan dalam perusahaan dan terus mempererat dapat membuat hidupmu lebih bahagia dan lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan. Sang manajer pun terdiam dan merenungkan. Menyadari perilaku yang diperbuatnya selama ini berdampak pada perusahaan dan orang banyak. Ketika kita pada posisi yang lebih tinggi dari orang lain, tetaplah rendah hati dan jangan menggunakan wewenang dan kekuasaan untuk menyakiti orang lain. Tetaplah pakai hati dalam memimpin, bekerja dan mengayomi anak buahmu.